Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu alam pikiran manusia, perkembangan alam dan sejarah pengetahuan manusia. Hakikat manusia dan rasa ingin tahunya. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Seluruh alam semesta yang ada di bumi seolah-olah manusia lah yang paling berkuasa dan berhak memanfaatkannya. Beberapa definisi manusia. Manusia adalah salah makhluk utama, yaitu di antara semua makhluk natural dan supranatural. Manusia mempunyai jiwa bebas dan hakikat-hakikat yang mulia. Manusia adalah kemauan bebas. Inilah kekuasaan yang luar biasa dan tidak dapat dijelaskan. Kemauan dan arti bahwa manusia telah masuk ke dalam rantai kausalitas sebagai sumber utama yang bebas kepada dunia. Ciri-ciri manusia. 1. Organ tubuhnya kompleks dan khususnya terutama otaknya. 2. Mengadakan metabolisme. 3. Tangkap terhadap rangsang. 4. Bergerak. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Berinteraksi dengan lingkungan. 7. Memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya. Karakteristik manusia. Aspek kreasi. Apapun yang ada pada tubuh manusia sudah sempurna dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Aspek ilmu. Hanya manusia yang mungkin punya kesempatan memahami lebih lanjut hakikat alam semesta di sekelilingnya. Aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Pengarahan akhlak. Manusia makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Perkembangan fisik dan sifat manusia. Perubahan fisik pada manusia yang sangat nyata terjadi pada saat pubertas yang ditandai di antaranya dengan tanda kedewasaan berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu. Perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia ialah keingintahuan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya. Jadi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pengamatan maupun pengalamannya. Untuk memuaskan alam pikirannya, manusia mereka sendirilah jawabannya. Perkembangan alam pikiran manusia dapat ditinjau dari dua aspek. Aspek zaman. Dari zaman purba hingga modern, manusia selalu menghadapi berbagai masalah. Meskipun semua orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan meneliti sendiri. Pengetahuan yang dikumpul lalu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga pengetahuan selalu bertambah. Aspek kehidupan manusia. Rasa ingin tahu, rangsangan dari luar tanpa ada dorongan dari dalam. Comte menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia, yaitu tahap teologi, tahap filsafat, dan tahap positif. Mitos termasuk tahap teologi atau tahap metafisika. Mitologi ialah pengetahuan tentang mitos yang merupakan kumpulan cerita-cerita mitos. Cerita mitos sendiri ditularkan lewat tarian-tarian, nyanyian, wayang, dan lain-lain. Sejarah pengetahuan manusia. Terdapat 3 tahap sejarah perkembangan manusia. 1. Tahap teologi atau fiktif. Manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang tersesuatu dari segala sesuatu dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. 2. Tahap filsafat, metafisik atau abstrak. Manusia masih tahap mencuri sebab utama dan tujuan akhir, tetapi manusia tidak lagi menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan akalnya sendiri. 3. Tahap positif dan tahap ilmu. Manusia telah mampu berpikir secara positif atau ilmiah atas dasar pengetahuan yang telah dicapai dan dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu terbentuknya alam semesta. Terbentuknya alam semesta terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teori planetesimal. Teori ini menyatakan bahwa bumi terbentuk karena adanya ledakan antara matahari asal dan sebuah bintang besar. 2. Teori pasang surut adalah bintang yang mendekati matahari, lalu dengan bantuan gaya gravitasi bintang tersebut menyerap filamen gas yang ada pada matahari. 3. Teori pergeseran benua. Teori ini menyatakan bahwa dahulu benua Amerika Utara dan Selatan berhimpitan dengan pantai Eropa Barat dan Afrika yang disebabkan karena adanya persamaan garis kontur
atau biasa disebut bagian kulit bumi. Pengertian lain dari bagian bumi ini adalah bagian terluar dari lapisan gerak bumi berupa batuan. Adapun batuan pembentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku dalam seperti granit, batuan sedimen, atau batuan sedimen klasik yang berupa campuran batuan beku yang hancur. Batuan metamorfosis merupakan batuan yang mengalami perubahan bentuk. Hidrosfer adalah lapisan air yang dapat di permukaan bumi. Hidrosfer berasal dari kata hidro dan spray. Hidro artinya air, sedangkan spray lapisan hidrosfer dapat diartikan sebagai perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Atmosfer, permukaan bumi maupun planet-planet yang lain diselimuti oleh suatu lapisan gas yang disebut atmosfer yang membentang mulai dari permukaan bumi hingga jauh keluar angkasa. Gas yang membentuk lapisan atmosfer adalah udara yang merupakan kombinasi atau percampuran sebagai macam unsur. Lapisan atmosfer berdasarkan jenis kondisi gas. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Lapisan ozon ini bersifat memantulkan gelombang radio. Atmosfer adalah bagian atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Lapisan ini berperan penting bagi keelektrikan atmosfer dan membentuk batas dalam lapisan magnetosfer. Fungsi utamanya diantaranya fungsi-fungsi yang dimilikinya adalah mempengaruhi rambatan radio ke tempat-tempat yang jauh di muka bumi. Biosfer, secara harfiah biosfer merupakan bagian bumi terluar dan mencakup kedaratan, air serta udara yang menjadi faktor pendukung utama dari keberlangsungan kehidupan serta biosfer. Beberapa kalangan telah menyatakan bahwa biosfer telah bergabung sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Jadi selisih antara usia bumi dengan berlangsungnya proses biosfer adalah sekitar 1 miliar tahunnya. Pedosfer adalah suatu lapisan tanah yang menutupi permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya. Klarifikasi tanah, survei tanah, dan cara pengamatan tanah di lapangan disebut dengan pedologi. Asal mula kehidupan, geografi, teori evolusi. Teori abiogenesis. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau dengan kata lain makhluk hidup ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, makhluk itu ada dengan sendirinya, maka teori ini dikenal juga dengan teori generatio spontanea. Biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Perbedaan dari abiogenesis dan biogenesis. Abiogenesis menyatakan bahwa asal-usul kehidupan adalah karena bahan tak hidup lain atau merupakan mekanisme spontan. Sedangkan biogenesis mengungkapkan bahwa asal-usul kehidupan adalah karena organisme hidup lain yang sudah ada sebelumnya atau sel.